Halo semuanya, kembali lagi nih di podcast Student Council NASA Senior High School. Yeay, alhamdulillah teman-teman kita bisa berkesempatan lagi nih di Ramadan tahun ini di podcast ini, tapi of course dengan topik-topik baru, isu-isu baru, berita baru. Baju baru nggak Bel? Itu nanti aja Rai, kayaknya itu kloter lebaran aja. Okay. Masih ada waktu nih buat Sip. Oke. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke podcastnya nih Bel, kita kenalan dulu aja kali ya. Oh iya, karena kan kita nih wajah baru gitu di YouTube NASA. Kita biasanya munculnya di IG kita sendiri ya, Rai. Iya bener di banget. Di NASA SAS. Boleh deh kenalan dulu Rai, coba duluan. Dari aku dulu kali ya. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Ryan Hakim Wahyudianto dari kelas 11-1. Dan aku Abeli Kanara dari 11-2. Nah teman-teman, alhamdulillah banget nih, senang banget bisa berkesempatan untuk menjadi host di podcast kali ini. Dan tentunya di kesempatan yang seru kali ini kita juga pasti bakal membahas hot topic nih teman-teman, yang bisa kita eksplor bareng-bareng, Rai. Bener banget tuh Bel, tapi kalau untuk membahas hot topic yang eksploratif gini sih nggak asik kalau cuma kita berdua Bel. Oh iya benar, kita tuh butuh insight, Rai. We need a person, kita butuh narasumber yang memang beneran bisa leading kita untuk eksplor bareng-bareng. Ada nggak tuh, Rai? Nah kalau untuk itu Bel, aman aja, karena aku udah secara spesial mengundang narasumber kita. Weh, siapa tuh, Rai? Oke, kita sambut aja ya. Selamat datang Bu Wiwi. Halo Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman, jadi kita kenalin dulu nih ya. Ini adalah Ibu Wiwi nih guys. Bu Wiwi ini mengajar kita NASA Senior High School sebagai guru geografi. Tapi Ibu selain guru geografi, Ibu ngajar apa lagi ya? Ngajar musrif sih Bel. Oh iya. Soalnya aku diajarin sama beliau mengenai musrif gitu. Oh iya. Pernah, Bu? Ya benar sekali. Berarti Ibu sebagai guru geografi dan guru musyrif di NASA Senior High School. Nah Ibu selain jadi guru geografi dan guru musyrif, Ibu ada kesibukan apa lagi nih Bu sama Ramadan ini? Selama Ramadan ini alhamdulillah ya, tentunya saya juga mau menyapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semuanya menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Ya, diberikan kebaikan. Amin. Dan terkait dengan kegiatan di bulan Ramadan, alhamdulillah cukup banyak agendanya, terutama di hari Sabtu dan hari Minggu. Wah, padat ya, tuh. Jadi kami bersama teman-teman di luar sekolah mengadakan pesantren untuk lansia. Wih, Ya, yang keren diadakan banget. 1 hari dari pagi sampai nanti menjelang berbuka. Itu ngapain aja tuh Bu? Banyak yang dilakukan. Ternyata lansia-lansia tersebut membutuhkan perkumpulan yang memang seumuran ya. Oh, Jadi kalau iya. ngobrol tuh juga connect ya. Lalu mereka juga baca Quran, sholat duha, kemudian zikir, sampai nanti ketika buka puasa. Ya, bahkan sampai tarawih dilanjutkan. Berarti setelah tarawih baru tuh kegiatan Iya, selesai. dilanjutkan. Wah, Itu Masya baru Allah. kemudian selesai pada saat tarawih. Itu bisa jadi itu tuh Rai, inspirasi buat kita ngadain pesantren Ramadan buat remaja juga kali. Bener banget ya. Kan tadi Bu Wiwi bilangnya kalau lansia juga butuh temen ngobrolin itu kan. Pas kita juga butuh Rai yang kayak gitu bisa jadi Bener inspirasi. sih. Berarti selain si pesantren Ramadan tadi, berarti Ibu berarti ini dong Bu, Ibu bukber juga dong sama. Ya, Lansia agenda di bukber sana. juga cukup banyak dengan teman-teman juga banyak. rahasia banyak nih Bu Wiwi nih. Ya lumayan lah gitu. Gimana? Dengan bukber? Ini sama Bu. Jadi tadi juga aku sama Ryan sempat ngobrol di sebelum kita record di sini. Tadi kita sharing nih kemarin tuh Ryan habis ngadain bukber sama teman-teman SMP-nya Bu. Alumni NASA juga. Bener banget. Nah terus dari situ ternyata pas banget setelah Ryan selesai bukber, baru tuh kita ngobrol, terus kita baru ngeh kalau misalkan, bukan enggak sih, kita ngebaca nih Bu, ada berita dari KLH gitu menyatakan kalau misalkan selama Ramadan ini ternyata volume sampah tuh malah naik Bu. Ya. Itu gimana tuh Bu? Maksudnya volume sampah naik kan, apalagi kita padahal harusnya kita kan makan cuma 2 kali kan selama puasa, cuman pas buka sama pas sahur. Tapi kok bisa gitu sampai 100 sampai 200 ton gitu Bu per hari? Ya, kaitannya tuh gimana sih Bu? Iya Bu, tolong Ya, dong. mungkin kalau kita sadari bahwa makan kita dalam bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar makan 2 kali. Makan nasi dan teman-temannya, tapi juga kan ada takjilnya. Oh, iya. Nah, takjil inilah yang mungkin menjadi faktor lonjaknya sampah khususnya di Kota Bekasi. Berdasarkan info dari KLH bahwa bisa diprediksi sampah itu akan naik sampai 20% dari hari biasa. Ya, nah ini yang harus dicermati. Sebetulnya sampah pada saat bulan Ramadan tuh juga kita lihat ya, ada sampah makanannya sendiri, sisa makanannya, food waste-nya, atau bungkusnya.
Ya, karena kita cenderung kalau beli gorengan, beli lontong itu nggak bawa tempat ya, bawanya Sekali pakai plastik ya itu. langsung bawanya plastik kresek gitu ya. Nah itu kan juga menimbulkan masalah baru. Iya. Ya, kemudian juga terkait yang dibawa juga sisa makanannya. Karena sudah makan takjil, cenderung makan besarnya itu bersisa biasanya. Karena saya ibu-ibu juga, itu setiap hari pasti ada sisa nasi. Nah, itu ya, dia tuh, Bu. yang kalau tidak dimanfaatkan ya memang itu jadi sampah. Tapi alhamdulillah tetangga membutuhkan ayam-ayamnya. Nah, jadi kalau saya nggak pernah tuh buang nasi, ayam-ayam itu diberikan dari nasi-nasi sisa, bermanfaat sekali. Oh, benar-benar. Berarti itu bisa ngurangin food waste tuh, Ray, kayak Iya, gitu. ternak ayam itu salah satu upaya juga untuk mengurangi food waste. Apa kita sekarang ternak ayam aja, Ray? Tergantung situasi dan kondisi ya. Iya sih, benar. Secara kan tadi kayak Ibu mention kan, itu Ray, kalau soal kita beli takjil itu kayak sop buah aja kan ditaruh di plastik tuh, Bu. Sementara plastik kan otomatis kita buang dong, nggak mungkin Iya. kita makan juga. Benar. Nggak mungkin. Iya. Akhirnya sampah plastik itulah yang sementara dia susah terurai. Benar. Terus kalau numpuk di kali, di selokan tuh jadi masalah juga ya, Bu, Jadi ya? masalah di agama sendiri kan memang kita sebetulnya Ramadan itu sebetulnya momen harusnya bisa ngirit ya, tapi nggak tahu kenapa financial planner sendiri juga bingung gitu ya, kenapa di bulan Ramadan peningkatan konsumsinya tinggi sekali. Ya mungkin salah satunya beli takjil, nanti habis makan besar beli makanan lagi gitu kan ya, dan lain-lain. Ada lagi tuh, Bu, yang bukber, abis itu sebelum sholat taraweh dia makan dulu, setelahnya dia makan Ada lagi bakso kan? ya. Iya, itu juga kaitannya sama emotional eating tuh, Bu, kalau Iya, kayak gitu. Padahal kalau di agama sendiri ya mohon maaf ya, bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya berlebih-lebihan dalam apapun itu dilarang sekali. Yang memberikan peringatan kepada kita di Quran surat Al-A'raf, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya aku tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Itu yang ngomong siapa? Allah. Masya Allah. Berarti emang udah ada tuh bakemnya ya. Harusnya kita nggak boleh over consuming. Iya, bahkan kalau dalam sebuah kisah Rasulullah tuh pernah menegur seorang sahabat yang wudhunya boros penggunaan airnya. Ya, saat nih namanya saat ketika dia berwudhu Rasulullah melihat. Lalu saat ditegur oleh Rasulullah, ya saat kamu boros sekali menggunakan air, gitu. Jadi itu juga diberikan arahan ya sama Rasulullah terkait penggunaan air, karena memang sudah jelas tadi bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Terus, Bu, kalau misalkan kita udah berlebih-lebihan itu ada nggak, Bu, kayak doanya buat ngingetin Oh kita? ada. Buat jangan kayak Gitu. misalnya kita udah terlanjur berlebihan kan tuh. Kita mau tobat nih ya gitu. Aduh, gimana nih? Kan Kira momentumnya Ramadan nih, Bu. gitu. Reflection ya, Ternyata kan? ada doanya. Mungkin kita sebetulnya berlebih-lebihan ini umum ya. Berlebih-lebihan dalam hal apapun ya, dalam penggunaan, dalam konsumsi dan lain-lain. Maka ada doanya ya. Mungkin bisa kita ulang ya atau kita terapkan dalam sehari-hari ya. Rabbana firlana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya, jadi ya Allah, ya ampunilah dosa-dosa kami. Tadi kan mau tobat nih, ya ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang berlebih-lebihan. Berarti ada doanya tuh. Ada. Harusnya kemarin pas abis bukber itu baca doanya, Ray. Iya sih ya, aduh. Harusnya baca doanya, kita telat nih. Harusnya kita kemarin aja ketemu Bu Wiwinya. Kita baru taunya sekarang ya, Bel ya. Nggak apa-apa, belum terlambat kok kalau itu dipakai. Iya, bener-bener. Kita Mungkin buat nextnya kali ya, Bel. Iya, tapi nextnya juga kita ngurangin lah, Ray. Jangan Iya, sampai bener-bener. berlebih-lebihan, kan udah tahu nih. Oke. Nah, dari masalah over consuming tadi, kita bisa ambil tuh dari masalahnya beli takjil. Jadi si beli takjil ini kan kita nggak cuma beli makanannya aja, bener ya, Bu ya? Iya. Kita juga menghasilkan yang namanya sampah dari kemasan si takjil ini. Iya, benar kayak yang tadi Bu Wiwi bilang kan. Bener-bener. Nah, ternyata si sampah kemasannya ini tuh sangat sulit terurai loh, Bel. Iya, benar kan, dia plastik kan kebanyakan. Iya, dia plastik Terus gitu. kadang kita suka nggak tahu juga tuh, Ray. Misalnya nih kita udah berusaha buat buang sampahnya di tempat yang benar, tapi kita nggak tahu kan nanti dia aliran akhirnya kemana. Bener-bener. Nah itu tuh yang biasanya bisa nyebabin banjir, Ray. Kayak banjir Bekasi kemarin kan tuh. Oh iya, banjir Bekasi kemarin. Itu bisa jadi karena saluran yang tersumbat akibat dari
sampah-sampah itu Sampah-sampah tadi, iya, nah benar-benar. makanya nih teman-teman kita juga mau nyampein rasa prihatin yang mendalam untuk saudara-saudara dan teman-teman kita yang terkena musibah banjir di Bekasi kemarin. Semoga keadaannya semakin membaik dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Nah Bu, sebagai bentuk concern kita nih ke banjir yang kemarin, kita mau pamer nih Bu. Ya. Jadi Student Council itu kemarin juga melakukan bantuan nih Bu. Dibantu sama teman-teman senior H yang lain, kita ngumpulin dana waktu mabit tuh kemarin. Ya. Terus dananya itu akhirnya kita pakai untuk beli hygiene pack. Terus kita turun langsung ke Kemang IV Bu. Oke. Di Kemang IV kita bagi-bagian langsung di sana. Terus sempet ngobrol juga sama ketua RW-nya pas lagi nunggu tim yang lain buat datang bawa-bawa barangnya. Aku sempet ngobrol kan sama ketua RW-nya di situ. Si ketua RW-nya sama Karang Tarunanya tuh ngobrol gitu, kayak mereka ngeluh banget lah soal nggak cuman masalah sampah deh, atau nggak cuman masalah, kan alhamdulillah Ramadan tahun ini kita diberkahi dengan banyak hujan ya Bu ya. Tapi masalahnya tuh si banjir ini bukan cuman karena dua hal itu, tapi ternyata juga ada pertemuan dua sungai itu loh. Oh iya, yang Cilengsi sama Cikeas nggak sih? Iya, nah itu sebenarnya tuh banjir ini karena apa sih Bu? Boleh dong dijelasin? Ya, banjir sendiri ini kan salah satu bencana hidrometeorologi ya. Hidro itu air, meteorologi itu iklim. Berarti bencana itu dipengaruhi oleh kondisi air dan dipengaruhi oleh faktor iklim. Contoh misalnya bencana banjir, kekeringan, ya puting beliung, gelombang panas, gelombang dingin, itu dipengaruhi oleh unsur-unsur klimatologis, ya, oleh temperatur atau suhu, kelembaban udara, ya, hujan, itu sangat mempengaruhi adanya bencana hidrometeorologi. Salah satunya adalah banjir. Nah, terkait dengan banjir yang akhir-akhir ini menimpa saudara-saudara kita di Bekasi ya. Saya melihat report dari Pak Wali Kota hanya 4 kecamatan di Bekasi, di Kota Bekasi yang aman dari banjir. Ya ampun. Selebihnya itu terendam oleh banjir. Ya ampun. Di mana ada beberapa faktor yang mendorong secara alami dan non alami. Tentunya bahwa kalau secara alami itu di luar tindakan manusia ya. Yang pertama tentunya adalah pengaruh dari angin. Kalau Abel dan Ryan ingat di kelas 10 bahwa ada 2 angin tetap yang melewati Indonesia, ya, Asia ke Australia kita sebut sebagai angin muson barat, Australia ke Asia kita sebut sebagai angin timur. Nah, saat ini adalah masa berhembusnya angin muson barat. Dari benua Asia ke benua Australia yang banyak mengandung uap air. Nah, jadi intensitas atau curah hujan yang sangat tinggi ini dipengaruhi oleh angin ini. Ya, jadi memang ini sudah waktunya nih, Februari ini masih curah hujan yang tinggi. Ya, tetapi ada hal lain. Curah hujan di hulu, nah Bekasi ini hilir nak. Ingat ya, hulu tuh di daerah yang lebih tinggi. Hulu di hulu curah hujannya sudah sangat tinggi. Ya, bahkan BMKG mengatakan curah hujan di hulu di Kota Bekasi itu sudah sampai kategori lebat dan sangat lebat. Nah, di hulunya sudah curah hujannya sudah tinggi. Berarti ketika sudah mengalir ke hilir, lah tambah tinggi. Ya kan? Tambah tinggi. Bahkan juga tadi yang disebutkan Abel, selain karena curah hujan yang tinggi, ada 2 sungai yang meet up-nya ada di Bekasi. Pertemuannya di Bekasi. Tadi hulu Sungai Cikeas dengan hulu Sungai Cilengsi. Dan pas sekali pertemuan sungai itu ada di wilayah Villa Nusa Indah 1, Villa Nusa Indah 2, 3, 4, Kemang IV dan lain-lain yang mungkin tadi dikunjungi sama Abel. Nah, itu menjadi daerah yang cukup parah ya. Jadi salah satunya adalah pergerakan angin. Ini berpengaruh. Jadi dari udah emang kita lagi waktunya curah hujan tinggi, tapi di hulunya juga tinggi, curah hujannya juga tinggi, jadi turun ke bawah juga besar. Kemudian tadi secara morfologi ya, bahwa Bekasi itu merupakan pertemuan 2 sungai. Itu juga berpengaruh. Yang berikutnya ada juga aktivitas manusia. Nah, ini ternyata nih peran perubahan atau peran bencana ini sebagian besar karena adanya peran manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, dimana akhirnya mohon maaf manusia tuh mengubah fungsi wilayah.
yang tadinya daerah tangkapan hujan sudah terbentuk saat ini menjadi pemukiman, menjadi gedung, menjadi mall. Ya, Abel mungkin pernah dengar kata ada daerah namanya Rawa Tembaga. Rawa Tembaga, Bu. Ada rawa bebek. Mohon maaf nih yang punya rawa bebek ya. Rawa bebek, rawa tembaga. Kalau sudah pakai nama rawa lumbu, itu memang daerah dengan kelembaban air yang tinggi, namanya rawa gitu. Dan rawa itu kan fungsinya ketika hujan turun memang dia menangkap. Nah, tapi kemudian beberapa dekade berikutnya muncul pemukiman, muncul mall, muncul gedung. Yang ketika pembangunan itu tidak dipikirkan juga bagaimana lahan yang terbuka yang hilang ini digantinya nih gitu. Solusi ada recovery-nya sehingga kalaupun ini dibangun tetap ada ini loh gitu. Nah, ini kan yang tidak dilakukan. Akhirnya yang harusnya dia ngeresap jadi nggak ngeresap. Nggak meresap, infiltrasi ya konsepnya. Infiltrasi nggak dapat dilakukan karena semuanya serba beton, serba gedung. Akhirnya jadi run out tuh. Ya, dia ada run off tuh. Airnya mengalir aja. Bahkan bukan hanya mengalir, tergenang. Karena tadi bisa jadi ketika membuang sampahnya tidak menyumbat selokan yang ada. Kan itu berpengaruh. Iya. Udah tempat resapannya sisa si selokan itu, tapi kita juga nggak tahu selokannya isinya ada apa aja kan. Iya, akhirnya jadi udah bukan run off lagi tuh, udah tergenang. Nah, terus tadi yang sudah dibahas bahwa kepedulian kita terhadap lingkungan juga cukup kurang. Ya, bagaimana tadi membuang sampah bungkus makanan dengan sisa makanannya juga harus dipikirkan. Ya kan, itu juga sangat berpengaruh. Ya, jadi tidak perlu menyalahkan, kita introspeksi bahwa banjir ini menjadi kesalahan kita semua. Iya kan? Iya. Kita sebagai warga negara, kemudian juga pemerintah sebagai penentu kebijakan cukup berpengaruh dalam musibah ini tentunya. Bahkan ada loh kemarin saya lihat di salah satu berita Gubernur Jawa Barat kita Bapak Dedi, dia inspeksi ke bantaran sungai, yang dimana bantaran sungai itu harusnya tidak ada bangunan fisik ya. Tiba-tiba dia masuk ke sana mau memperluas lebar sungai, nggak bisa. Karena apa? Sudah jadi perumahan yang bersertifikat gitu kan. Ya, sementara undang-undang itu ada loh ya, 10 meter sampai 30 meter dari sungai itu tidak boleh ada bangunan fisik. Itu regulasinya udah ada ya, Bu? Ada. Ya, cuma ternyata begitu kaget beliau ketika datang ternyata tanah itu sudah bersertifikat. Ya, jadi nggak bisa lagi tuh. Ya, tetap jadi lahan berarti. Iya, padahal regulasinya udah bagus ya. Harusnya bisa tuh dari situ membantu lah setidaknya di situ ya, kan. Seperti itu. Ya. Nah, di sini mungkin saya tambahkan sedikit ya bahwa sikap manusia ya itu sudah disindir juga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat terkait behavior kita terhadap lingkungan itu juga sudah ada. Ya, bagaimana kewajiban kita menjaga lingkungan ada. Itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 56. Al-A'raf lagi tuh, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsiduna fil ardi ba'da islahiha. Ya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Kita udah alhamdulillah banget nih kita diciptain bumi begitu rupanya ya. Tapi jangan rusak gitu ya, karena ini bumi udah diciptakan sudah baik gitu. Tapi apa yang terjadi? Iya, malah dirusak juga sama kitanya ya. Itu mungkin terlalu banyak memanfaatkannya gitu Bel kali ya. Iya, makanya tadi juga masuknya ke over consuming dong itu kalau gitu kan. Karena kita berlebihan nih dalam memanfaatkan lahan-lahannya. Iya. Nah terus Bu, tadi kan Ibu udah mention tuh soal behavior kita kan. Terus penyebab banjir itu berarti kan nggak hanya dari si curah hujan yang lagi tinggi, terus morfologi, tapi juga dari si action manusianya gitu kan. Nah Bu, kalau dari Quran ini ada nggak sih peringatan dari Allah mengenai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Oh ada Ryan. Jadi Allah itu melanjutkan ya menegur kita apa yang akan dirasakan oleh orang-orang atau manusia ketika sudah melakukan kerusakan. Di Quran surat Ar-Rum ayat 41 Allah memperlihatkan telah nampak kerusakan di bumi, di darat dan di laut ya, disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Kemudian Allah menghendaki agar mereka atau manusia merasakan akibat
dari perbuatan tersebut. Konsep penyadaran agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Menyadarkan mereka bahwa ketika kita melakukan kerusakan ada loh dampaknya, dan dampak itu akan dirasakan oleh kalian, gitu kata Allah kira-kira. Berarti mungkin emang manusia baru mempan kalau udah dikasih dampak daunnya dulu kali, bencananya dulu. Karena kalau mungkin persuasif, hanya dihimbau aja, kayaknya mereka emang iya gitu. Tapi ketika udah dikasih banjir, barulah proses kesadaran itu ada. Iya, kayak mungkin kita udah tahu ya, oke ada climate change, udah mulai krisis air segala macam. Tapi kalau dampaknya belum benar-benar deket sama kita, mungkin kita nggak akan sadar. Iya, gitu. Makanya dikasih ayat itu sama Allah. Dan mungkin sebelum adanya balasan itu kita juga udah dikasih tanda-tanda kecil kali. Pastinya mungkin bentuknya bisa saja penyakit ya, batuk kayak influenza, atau mungkin genangan-genangan kecil gitu kan ya. Bener-bener. Tapi kemudian manusia belum menyadari bahwa itu akan berdampak bencana yang besar. Bahkan kita mungkin belum aware kalau itu salah satu proses teguran Allah gitu proses ya. teguran Allah. Nah berarti tadi kan juga ini kaitannya erat banget tuh Bu sama climate change. Makanya waktu itu understandable banget ya, waktu itu sempat aku hadir juga datang ngeliat adik-adik kelas 6 PYPX. Mereka tuh ngangkat tema utamanya soal climate action. Oh, climate action. Dan di situ aku dapat insight tuh Bu, kalau misalkan ternyata emang kayak apa yang tadi align sama apa yang Bu Wiwi mention, bahwasanya si climate change ini, si banjir tersebut itu emang primary causesnya dua hal, dari natural causes sama human causes, gitu kan. Tapi kan yang primary yang paling berasa banget sama kita tuh si human causesnya ini kan ya Bu. Kita yang berbuat, kita juga ngerasain dampaknya kayak yang tadi di surat yang tadi Ibu mention gitu kan. Jadi tuh sebenarnya kita nih sebagai manusia dikasih untuk hidup di bumi ini, sebenarnya peran kita tuh untuk apa Bu? Apakah untuk kerusakannya itu atau untuk membalikan keadaan seperti semula sebelum bumi ini rusak gitu Bu? Oke, baik. Kita bicara menjadi fungsi manusia sebetulnya perannya kita tuh. Jadi kalau di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu ya, mungkin bisa disimak bahwa sesungguhnya kata Allah, aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Itu kata Allah. Pada saat itu Allah tuh lagi briefing tuh ya sama malaikat gitu ya, sama setan gitu ya. Allah bicara gitu bahwa aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Ya, berbagai reaksi ada pada saat itu. Ya, tetapi kalau kita tidak membahas situasi pada saat itu ya, tapi kita bahas sebetulnya apa sih khalifah itu? Ternyata khalifah itu adalah sebuah amanah. Ya, sebuah amanah. Di khalifah itu bukan sekedar khalifah tuh pemimpin loh. Mungkin kalau kita tahu kan khalifah tuh pemimpin perang. Tidak. Abu Bakar. Ya, khalifah gitu. Bukan, tetapi khalifah ini adalah sebuah jabatan yang memang diamanahkan kepada manusia. Ya, untuk apa? Untuk memikirkan bagaimana bumi ini dikelola. Untuk di-manage, untuk dikelola dan untuk di-lead, dipimpin. Gitu. Jadi khalifah itu bukan sebuah penguasa yang boleh eksplorasi bumi semena-mena, ngambil sesuatu semena-mena gitu. Enggak. Tapi khalifah itu adalah sebuah jabatan ya, di mana kenapa diberikan kepada manusia? Dalam Quran dikatakan loh ya, bahwa pernah Allah itu memberikan jabatan khalifah kepada gunung. Gunung nggak bisa. Gunung menolak, iya. Diberikan kepada makhluk yang lain, menolak. Lalu diberikan kepada manusia. Karena manusia punya potensi. Ada ruh, ada akal, ada jasad. Itu potensi manusia. Ya, makanya dijadikan seorang khalifah, pemimpin. Ya kayak kamu lah, kamu ngerti lah. Misalnya ada MPR, ya. MPR fungsinya apa, jabatannya, gitu kan. Nah ini sama. Manusia itu diberikan jabatan yang diamanahkan oleh Allah dengan potensinya yang tadi untuk memanage, untuk memikirkan, untuk memimpin bagaimana bumi ini beroperasi. Bumi ini bekerja. Ya. Berarti sebenarnya semua manusia adalah khalifah ya Bu? Semua manusia adalah khalifah.
Jadi khalifah itu bukan presiden. Khalifah itu kalau dalam kandungan ayat ini kita semua khalifah. Kita semua adalah khalifah. Gitu. Berarti harusnya kita juga tahu kan, kita sebagai khalifah nih kita harus ngapain gitu kan? Itu yang dimaksud dari khalifah itu. Menggelitik terkait mengenai climate change ya. Bahwa ini juga dipengaruhi oleh human causes tadi dikatakan. Peranan manusia sangat penting sekali, sangat besar ya dalam perubahan iklim ini. Karena kita bisa membuat itu terjadi, kita juga yang fixing kan. Seperti saya mengutip dalam sebuah konferensi dan dilaporkan oleh Kemen LH ya, lingkungan hidup. Di situ ada laporan bahwa bumi kita itu mengalami peningkatan suhu dari 2011 sampai 2020 rata-rata 1,09 derajat Celcius. 1,09 kenaikannya. Itu secara global. Di daratnya aja itu suhunya akan naik 1,5 derajat Celcius. Di lautnya itu 0,9 derajat Celcius. Jadi darat sama laut nih beda suhunya. Tapi sama-sama naik. Dan kalau kita tidak melakukan upaya ya solusi untuk mengurangi emisi rumah kaca ya kan, emisi karbon dan lain-lain, maka kemungkinan di 2030 sampai 2050 bumi kita akan naik suhunya ke angka 3,5 derajat Celcius. Lebih panas lagi, ya kan? Bekasi sekarang ini panas banget. Iya, panas banget, udah kayak orang demam tiap hari. Itu artinya memang contoh dari peran manusia dalam mengubah iklim ini. Yang akhirnya iklim ini akan memberikan pengaruh juga kepada fenomena-fenomena yang lain. Ya, gitu. Ya. Nah, upaya yang tadi dikatakan bahwa upaya itu perlu banget, di Quran juga kita disuruh berupaya loh. Jadi kalau di pelajaran geografi kelas 11 ada istilah mitigasi. Betul. Ya, kan? Apa tuh mitigasi itu, Bel? Mitigasi itu pencegahan, Bu. Iya, mitigasi itu adalah upaya bagaimana bencana itu tidak menghasilkan korban yang banyak, diminimalisir. Nah, mitigasi itu ada preventif ya, sebelum, pada saat dan sesudah. Nah, sebetulnya di Quran walaupun tidak jelas ada kata mitigasinya, Allah nyuruh kita melakukan upaya. Ya, nah ini di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, mungkin sudah sering dengar ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau kaum sendirinya itu nggak mau berubah. Oh gitu. Jadi kita dulu gitu dari surat itu, Ray. Kita dulu harus sadar bagaimana upayanya gitu. Tapi Bu, kalau kayak gitu tawakal atau ikhtiar tuh, Bu? Ikhtiar dulu baru tawakal. Jangan belum ikhtiar udah tawakal. Nah, padahal ayatnya suruh usaha dulu gitu. Jadi, ini sudah diingatkan ya, apapun yang terjadi usaha dulu gitu ya. Nah, itu peran khalifah tadi. Jadi khalifah itu bukan khalifah perang, bukan. Khalifah itu amanat yang dibebankan kepada manusia dari Allah dengan potensi yang ada untuk 3 hal tadi. Ya. Nah, berarti Bu, kalau dari khalifah tadi, kan Ibu mention kalau misalkan kita harus ikhtiar dulu baru tawakal kan. Terus di dalam Al-Quran sendiri juga kita tuh udah disuruh berupaya duluan nih sama Allah ya kan. Nah, itu kalau dalam konteks banjir, dalam konteks perubahan iklim, kira-kira sebenarnya real solution apa sih Bu yang kira-kira bakal ngena nih untuk generasi kita saat ini gitu, yang bisa kita offer nih dari Ibu? Insight-nya gimana? Ya, sebetulnya sangat efektif memberikan informasi, pemahaman itu sejak kecil ya. Jadi memang kita juga mengajak para keluarga tentunya ya, karena memang anak itu tumbuh dari sosialisasi primer terlebih dahulu ya, di keluarga terlebih dahulu. Bagaimana ayah ibu bisa mengajak anak-anak untuk aware terhadap lingkungan. Ya, misalnya sudah mulai kalau mau jajan bawa tempat sendiri ya. Kemudian juga mungkin kalau di rumah sudah buang sampah pada tempatnya, kalau bisa malah seharusnya sudah mulai dipilah
ya kan gitu. Kemudian juga mungkin ini juga buat ibu-ibu nih berhubungan yang namanya makan dengan memasak tuh juga mengurangi loh ya, mengurangi emisi dan lain-lain ya gitu. Jadi sampah dan lain-lain itu juga bisa. Kemudian di pendidikan juga sangat penting ya. Salah satu wadah yang bisa mudah untuk memberikan internalisasi terkait nilai-nilai ini, aturan-aturan ini adalah sekolah. Ya, jadi sekolah juga memiliki kebijakan yang memang mengarah atau mungkin lebih berpihak kepada lingkungan. Ya, kayak di sekolah kita ya, Bel. Iya, betul. Ya, kita udah melakukan kebiasaan ya, Bu ya. Nah, harapannya tuh kebiasaan baik ini sebenarnya bisa kita bawa nih teman-teman ke luar sekolah. Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang ada di luar sekolah, teman-teman sekitar rumah kan pasti banyak tuh kan nongkrong-nongkrong. Itu bisa nih share awareness kita, share apa yang udah kita lakuin di sekolah, di NASA ini kita bawa keluar. Bener terus banget, Bel. nanti kita implementasiin juga di rumah gitu kan. Kita share ke mama sama papa kita kan juga ya, Rai. Karena kan kita tiap hari sama mereka tuh. Justru kita bisa kolaborasi nih buat sama-sama gerakan kolektif ya, Bu, namanya ya, Bu. Apa sih yang sudah pernah dan kita lakukan sejauh ini? Nah, sebenarnya udah banyak, Bu. Tapi contoh simpelnya yang selalu kita lakukan tiap hari adalah dengan kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya. Kita udah tiap hari bawa tumbler, bawa lunchbox, terus di tiap hari Senin juga kita ngadain Meatless Monday kan, Bu. Dan itu dilakuinnya nggak cuma sama anak-anaknya doang, tapi sama guru-gurunya juga. Jadi kita ngerasa, oh kita dibersamai nih gitu, kita dibimbing bareng-bareng. Terus untuk semua komponen jenjang, ya, bahkan guru, satpam ya, itu juga masuk dalam aturan tersebut ya. Iya, betul. Jadi kita bareng-bareng kan, makanya itu tadi yang aku mention, Rai, kita gerakan kolektif. Karena kan dari awareness kita sendiri, kita share ke orang lain, habis itu kita bisa bikin gerakan bareng-bareng gitu. Terus ada hari tanpa plastik kita ya? Iya, di tiap hari Jumat, Bu. Tiap hari Jumat tuh kantin kita tuh disegel guys, plastik-plastiknya guys. Gitu. Gak boleh jajan yang plastik sekali pakai, Bu. Jadi kita semua jajan boleh, tapi kita pakai lunchbox masing-masing. Terus kalau mau isi minum juga kita pakai tumbler masing-masing gitu. Dan itu helpful banget ya. Dan akhirnya makanya semoga harapannya dari apa yang kita jalani di kebiasaan kita di sekolah ini bisa kita bawa keluar, bisa kita influence ya kan. Pada saat rapat orang tua juga bawa lunchbox ya, bawa tumbler ya. Pas open house juga tuh. Open house juga. Nah, itu dia yang pengen kita spread awareness-nya gitu. Boleh, Bu, pesan-pesannya mungkin final statement dari Ibu gimana untuk podcast kali ini? Mungkin saya mencoba merangkum dari apa yang tadi kita sudah bicarakan, bahwa Allah itu menciptakan bumi memang untuk kehidupan makhluk hidup ya, dan salah satunya adalah manusia. Tetapi yang perlu diingat dalam kita memanfaatkan bumi sebagai sumber kehidupan ada beberapa ketentuan. Yang pertama, tidak merusak. Ya, tidak merusak bumi yang akibatnya akan memberikan dampak buruk, karena Allah tadi sudah menjabarkan ya di Quran. Kemudian juga tidak serakah, tidak egois ya, bahwa bumi ini tuh harus diberikan kepada generasi yang akan datang. Jadi kalau kita mau ambillah seperlunya sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Jangan berlebihan ya. Ya, kemudian yang ketiga, pikirkan ya, bagaimana bumi ini diwariskan kepada anak cucu kita ke depan gitu. Begitu sih, Bel. Untuk berarti dari podcast ini nih kita bisa ngambil refleksinya nih, Bel. Benar. Refleksinya coba, Rai, silakan. Oke. Jadi refleksi dari podcast ini, dari apa yang Ibu Wiwi sampaikan tadi, bahwa sebenarnya bumi ini tuh diciptakan oleh Allah untuk manusia gitu, untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Betul. Tetapi jangan lupa juga mengenai bahwa manusia itu wajib untuk bertanggung jawab atas keberlangsungan atau keberlanjutan untuk generasi selanjutnya. Gitu betul. Ya, Bu? Karena kan kita adalah khalifah, teman-teman. Benar. Jadi kita sebagai khalifah harus memastikan bahwa kita udah dikasih bumi, sama aja kayak kita difasilitasi nih barang-barang di sekolah, terus kita jaga dengan baik kan. Nah, itulah yang pengen disampaikan oleh ayat Al-Quran tadi itu. Nah, mungkin dengan final statement itu, Bu, kita bisa menyudahi percakapan kita kali ini yang sangat amat eksploratif. Terima kasih banyak Ibu Wiwi atas waktunya, udah nyempetin hadir untuk kesini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton sampai akhir.
Dan mungkin segitu aja kali ya Ray podcast kita kali ini. Ya. Nanti next kita bakal ketemu siapa lagi? Stay tune guys di podcast kita. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.